Perkembangan teknologi semakin cepat, semakin menantang. It's year 2022. Industri vintage memang menggiurkan, karena perannya semakin vital terutama di era pandemi seperti ini, yang kini kian menyebar di kalangan startup dan milenial. Melalui vintage, teknologi ini dipakai untuk menciptakan suatu platform yang membantu di bidang jasa keuangan. Kayak yang kita lihat guys, banyak banget inovasi-inovasi yang muncul di industri jasa keuangan ini karena financial teknologi. Mulai dari pinjaman online atau pinjol, ayo siapa yang pakai pinjol, maupun investasi. Bukan hanya itu, tapi banyak banget sebenarnya jenis-jenis dari vintage. Contohnya digital payment, bisa membayar PLN atau apapun di e-commerce nih. Nah, itu juga masuk ke vintage. Sudahkah tahu kamu tentang perkembangan teknologi finansial di Indonesia? Indonesia memiliki popularitas yang besar hingga lebih dari 268 juta penduduk. Potensi yang besar untuk bisa memajukan industri vintage dalam negeri seperti negara-negara maju lainnya. Tapi yang paling penting, pemerintah harus bisa menjamin dan melindungi transaksi digital mulai dari segi pengguna maupun penyedia. Indonesia merupakan rumah bagi 23% di seluruh perusahaan vintage yang ada di Asia Tenggara. Dengan peningkatan nilai transaksi uang elektronik, serta penyaluran pinjaman melalui platform vintage pendanaan bersama, adopsi vintage telah mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi seluruh masyarakat, dari desa hingga kota, serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kelebihan dari vintage sendiri pasti lebih efisiensi. Kita tidak perlu datang ke bank, kita hanya perlu membuka tablet ataupun laptop. Tinggal klik enter, masukkan data, dan tidak harus ke bank misalnya. Dan hal itu akan butuh waktu, kemudian juga butuh ongkos pastinya, sehingga ini lebih efisien menggunakan digital e-wallet yang tersedia. Paling utama itu, tidak memiliki cabang fisik, semua aktivitasnya secara digital. Mungkin kalau mau pembayaran, transfer dana, pengumpulan dana, pinjaman hingga pengelolaan aset bisa kemudian dipercepat dan dipersingkat dengan menggunakan teknologi atau smartphone Anda sendiri. Kita tidak lagi harus membuat janji untuk pergi keluar rumah, melakukan perjalanan ke bank, mengantri, atau bahkan kembali lagi ke rumah ketika ada data yang kurang lengkap. Mari kita beradaptasi terhadap layanan digital atau mungkin sektor ekonomi digital yang terus semakin berkembang. Karena kalau tidak dari sekarang, kapan lagi?